Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Harimau itu akhirnya membunuh Xiao Zhan, tertutup bekas luka dan tak kenal takut. Semua orang di klan tampaknya telah melalui pertempuran yang sulit, dan satu-satunya yang tersisa adalah pemberontakan panjang, tetapi untungnya, mudah untuk menjadi cukup kuat. Jika tidak, ular piton beracun ini sangat sulit bagi kita untuk dipecahkan. Semua orang duduk di tanah, angin dan pasir di sini membuat semua orang sedikit tak tertahankan, dan ada esensi ruang dan waktu yang tergantung di telapak tangan Long Yi. Tidak peduli apa, ada juga panen, ayo pergi dan pulihkan sedikit, semua orang baru saja akan pergi. Tiba-tiba wajah sayap naga berubah, dan segera memancarkan aura yang kuat. Ular piton putih tiba-tiba muncul dari angin dan pasir dan langsung pergi ke yang tak kenal takut. Tim raung, tubuh sayap naga segera terbang, dan ular piton putih bertabrakan dengan keras, dan kemudian ular piton putih menunjukkan dua taring tajam dan menyemprotkan dua sayap naga beracun hijau, dan segera menggerakkan tubuhnya. Meskipun kebanyakan dari mereka menghindar, tetapi masih ada panah racun yang ditembakkan ke tubuh. Racun itu mengandung kekuatan korosif yang menakutkan, dan kulit yang terkontaminasi racun segera muncul. Mata naga Edverging terbuka dan tertutup, dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk berlian. Segera membuka mulutnya dan tertawa naga yang memekakkan telinga. Mata ular berbentuk ular piton putih berbentuk berlian, menyusut menjadi tubuh besar, dan segera mundur, garis keturunan mutlak, menekan garis keturunan sayap naga. Di antara semua binatang buas, dia adalah satu-satunya raja. Namun, pada saat ini, cahaya dingin berterbangan, dan begitu dia mengangkat tangannya, dia melambaikan cakar naganya dan bayangan cakar naga muncul. Ketika keluarga dan cahaya dingin bertabrakan, mereka tiba-tiba terkejut, tetapi itu menarik. Kekuatanmu berani memasuki zona misterius, dan kamu bahkan tidak bisa keluar dari hati ini. Pada saat ini, di tengah pembunuhan dan kekerasan, ketiga sosok itu, ular piton putih yang perlahan berjalan keluar darinya melingkar di lengan wanita itu, dan pria yang dipimpin olehnya adalah Feng Xichang, yang pergi setelah membawa Xiao Yanling ke sarang, dan kekuatan penantian Anda, saya khawatir tidak ada esensi ruang dan waktu di tangan Anda. Namun, garis keturunanmu sedikit ajaib, ikuti aku untuk menjadi tungganganku di masa depan. Bagaimana dengan mata Feng Xichang tertuju pada tubuh Long Yi? Kekuatan Long Yi di sini adalah yang paling kuat. Adapun yang lain, dia sepertinya tidak memperhatikan mereka. Dan pada saat ini, tim Dreadnought yang awalnya terluka, semua orang berdiri satu demi satu. Long Yi, aku di belakangmu, dan orang ini bertarung, Xiao Zhan, yang datang ke sisi Long Yi. Haha, jika aku tidak salah, kamu hanya dewa yang bertarung. Setelah Feng Xichang selesai berbicara, tidak ada rasa hormat untuk Xiao Yan di matanya, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian dan sulit diatur, dan paksaan yang kuat terpancar dari suaranya. Kecuali Xiao Zhan, semua orang menyemburkan seteguk darah. Bagaimana? Selama kamu mengikutiku, aku akan membiarkan mereka pergi. Feng Xichang, dan matanya tertuju pada Long Yi lagi. Dia jelas merasakan kekuatan garis keturunan Long Yi yang luar biasa. Melihat semua orang terluka, tendon hijau di dahi Long Yi berdetak, dan ada busur listrik yang berkedip-kedip di sekitar tubuhnya, dan angin serta pasir di sekitarnya benar-benar melambat saat ini. Anda hanyalah makhluk abadi bumi. Meskipun garis keturunannya agak istimewa, itu belum sepenuhnya dewasa, jadi bukan pilihan yang bijaksana untuk benar-benar bertarung dengan saya. Feng Xichang perlahan berkata bahwa busur di belakang sayap naga berkedip, dan hantu besar di atas kepalanya perlahan mengembun. Pada saat ini, dua wanita di belakang Feng Xichang menenangkan King Han, dan ular putih di lengannya meringkuk menjadi bola dan menggigil. Katak petir di bawah kaki wanita lain juga takut, seolah-olah gemetar dan bersujud dalam ibadah, dan kemudian kekerasan membunuh di sekitarnya melambat, atau bahkan mandek, dan sekelilingnya menjadi redup. Seolah-olah akan memasuki malam, kepala naga besar jatuh dari langit dan langsung bertabrakan dengan Feng Xichang. Naga seukuran ini adalah Zujiuyin Phoenix yang legendaris. Pupil Xichang menyusut, menenangkan hawa dingin, dan dia juga terlihat bersemangat. Jika Anda dapat menaklukkan binatang suci dengan potensi tak terbatas, kami akan bergabung untuk membuatnya menyerah. Selain itu, kekuatan mereka bertiga adalah keabadian para dewa, bahkan jika kekuatan tempur sayap naga luar biasa,
tetapi untuk menghadapi keabadian ketiga dewa, masih terlalu enggan untuk melihat bahwa situasinya tidak benar. Nan Erming segera hancur. Xiao Yan memberikan inspeksi kekaisaran. Musuh yang mereka temui sekarang tidak lagi pada level yang bisa mereka hadapi, dan garis keturunan Long Yi membuat mereka menginginkan naga bang ikan yang dibuka, dan mulut besar batu hitam yang menghancurkan dimuntahkan. Ketika mereka bertiga pun menyapu, mereka harus menghindar. Binatang iblis dari kedua wanita itu tidak berpengaruh, dan di bawah penindasan garis keturunan, mereka gemetar, sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani bergerak, dan jaring emas besar mengembun. Kedua wanita itu terus menggambar rune dan meraung menuju sayap naga satu persatu, dan beberapa lubang darah meledak keluar dari tubuh besar mereka. Melihat semua orang di tim gimbal terkejut, Xiao Zhan bahkan lebih marah. Mereka hendak bergegas maju, tetapi mereka ditarik oleh badai, dan dengan kekuatan mereka akan mati secara tragis dalam sekejap. Xiao Zhan, jangan khawatir, Xiao Shao akan segera datang. Pria Erming berkata. Xiao Zhan mengepalkan tinjunya dan membenci kekuatannya terlalu lemah, dan dia tidak bisa menahan jaring emas yang mudah membengkak dan jatuh di kepala Long Yi. Feng Xichang melambaikan tangannya, dan pedang terbang besar bergegas keluar, dan kemudian mengembang dan tumbuh dengan kecepatan tinggi, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menusuk Long Yi. Seekor binatang buas yang tidak tahu ketinggian langit dan ketebalan bumi menyerah kepadaku. Yang bermanfaat dan tidak berbahaya bagimu, maka biarkan kamu merasakan kekuatan pedang pembunuh naga saya. Cahaya keemasan meraung, dan pedang raksasa 100 zang jatuh dengan keras, tetapi sisik sayap naga sangat kokoh, dan momentum perlawanan terbentuk dalam sekejap, dan itu tidak menembus untuk sementara waktu, dan mata sayap naga membuka dan menutup langit dari malam ke malam, dan kemudian dari siang ke malam, yang berisi keabadian para dewa, dan kekuatan aturan yang dimilikinya. Pada saat ini, itu dilepaskan ke tubuh Long Yi, dan tiba-tiba dada mereka bertiga tenggelam, dan mereka benar-benar menyemburkan seteguk besar darah, dan mereka terluka oleh keabadian bumi. Bagi ketiga orang ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka adalah binatang buas yang penuh kebencian, karena mereka keras kepala dan mengabaikan Fu Qinghan, karena mereka tidak mau. Kemudian Feng Xichang yang berpasir menggoyangkan jubah lengan bajunya. Fu Qinghan Wenyan mengangguk, dia mengulurkan tangannya ke udara, dan menekan kematian untuk berkembang biak sendirian. Ini adalah keabadian Fu Qinghan. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di Oracle, meraung menuju sayap naga, dan mereka bertiga telah menggerakkan niat membunuh mereka saat ini. Long Yi hanya bisa menahan dengan keras kepala saat ini, kekuatannya saat ini masih abadi. Bagian ke-9 telah berada di puncak bagian ke-9 untuk waktu yang lama. Pada saat ini, naga itu mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi, seolah-olah seluruh bintang ada di matriks. Namun, pada saat ini, tubuh Long Yu memancarkan aura kuat yang menyebar dengan cepat. Mata naganya seperti bulan di satu sisi dan matahari merah di sisi lain, terbuka dan tertutup lagi, dan mereka bertiga melesat mundur serempak, dan semua serangga beracun di tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Long Yi memanfaatkan krisis ini untuk berhasil menerobos tingkat pertama keabadian dewa ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.